Selamat datang di Cerita dari Alam Bawah, tempat di mana kisah-kisah dari dunia lain menjadi nyata. Apakah kalian siap untuk menjelajahi misteri yang tersembunyi di balik tabir kehidupan kita? Jangan terlalu nyaman, karena apa yang kalian dengar di sini mungkin bukan sekadar cerita, tetapi sesuatu yang lebih. Kakak dan Kiki memulai pendakian mereka di Gunung Lawu dengan semangat. Keduanya sudah lama ingin mendaki gunung ini, meskipun sudah sering mendengar cerita-cerita mistis tentang tempat itu. Mereka memutuskan untuk menantang diri mereka sendiri dengan mendaki di malam hari, berharap bisa mencapai puncak saat fajar tiba. Kamu yakin kita nggak apa-apa mendaki malam-malam begini? Tanya Kiki sambil menyorotkan senter ke depan, mencoba menembus kegelapan yang pekat. Kita pasti bisa, Ki. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Jalurnya juga jelas. Penting kita tetap fokus dan jangan terpisah, Jawab kakak dengan penuh keyakinan. Mereka melangkah mantap melewati hutan yang gelap dan misterius. Suara-suara malam seperti hembusan angin dan gesekan dedaunan menciptakan suasana yang menegangkan. Kiki tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang merayap di hatinya. Tapi ia tetap mengikuti kakak, percaya bahwa kakaknya tahu apa yang dilakukan. Setelah beberapa jam mendaki, mereka sampai di sebuah tempat terbuka yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Di sana, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak, sambil menikmati minuman hangat yang mereka bawa. Tempat ini aneh ya? Aku merasa seperti sedang diawasi. Kiki sambil melihat sekeliling dengan gelisah. Kakak tersenyum, mencoba menenangkan adiknya. jangan berpikiran aneh-aneh. Ini hanya hutan biasa. Mungkin karena malam jadi terasa lebih menyeramkan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari dalam hutan. Suara itu sangat pelan, namun cukup jelas di telinga mereka. Kakak dan Kiki saling berpandangan, mencoba memastikan bahwa mereka mendengar hal yang sama. Kakak, itu? Bisik Kiki dengan wajah pucat. Kakak berdiri dan menyalakan senternya ke arah suara itu. Entahlah, mungkin hewan hutan. Namun tak lama kemudian, dari dalam kegelapan muncul sosok seorang pria tua dengan jubah putih yang lusuh. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup bayangan. Kakak dan Kiki terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Pria tua itu berjalan perlahan mendekati mereka, lalu berhenti beberapa meter di depan mereka. Dengan suara parau dan serak, ia berbicara. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Kakak berusaha tenang dan menjawab. Kami hanya mendaki, Pak. Kami tidak bermaksud mengganggu. Pria tua itu menggelengkan kepala. Gunung ini bukan tempat bagi manusia di malam hari. Banyak yang telah hilang dan tidak pernah kembali. Pergilah sebelum terlambat. Kiki merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi kakak tetap tenang. Kami akan pergi setelah istirahat sebentar. Terima kasih atas peringatannya. Pria tua itu hanya menatap mereka dalam diam, sebelum akhirnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seolah ditelan oleh hutan. Setelah pria itu pergi, Kiki berkata dengan suara gemetar, Aku rasa kita harus dengarkan dia. Tempat ini terasa salah. kakak yang biasanya berani, kini merasa ada sesuatu yang memang tidak beres. Kamu benar, Ki. Ayo kita kembali ke jalur utama. Mereka berdua segera mengemasi barang-barang mereka dan mulai berjalan kembali. Namun, jalur yang mereka lalui sebelumnya kini tampak berbeda, seolah hutan itu sendiri telah berubah. Kabut tebal mulai turun, mengaburkan pandangan mereka, Kakak, ini bukan jalur yang kita lewati tadi. kata Kiki dengan cemas. Kakak menoleh, mencoba melihat sekeliling, tapi semuanya tampak sama. Aku juga nggak tahu, Ki. Tapi kita harus tetap bergerak. Mereka terus berjalan, mencoba menemukan jalur yang benar. Tapi semakin mereka melangkah, semakin dalam mereka tersesat. Kaki mereka terasa semakin berat, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Terdengar suara seperti langkah kaki, namun ketika mereka berhenti untuk mendengarkan, suara itu juga berhenti. Kak, aku takut. Kini benar-benar ketakutan. Kakak menggenggam tangan Kiki, mencoba memberikan kekuatan. Aku juga. Tapi kita harus tetap bersama. Jangan lepaskan tanganku. Mereka terus berjalan sambil berpegangan tangan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lembah kecil yang penuh dengan bebatuan besar.
Di tengah lembah itu, ada sebuah batu besar yang berbentuk seperti kursi, dan di atasnya ada sebuah lentera tua yang masih menyala. Apa ini, Kakak? Seperti altar. Kiki berbisik, takut suara mereka akan memancing sesuatu yang tidak diinginkan. Kakak merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia tidak ingin membuat Kiki semakin panik. Mungkin ini tempat orang-orang zaman dulu berdoa, tapi aneh, lentera itu masih menyala. Tiba-tiba, dari balik batu besar itu, muncul beberapa sosok bayangan yang tidak jelas. Mereka mengelilingi kakak dan Kiki, mendekat perlahan dengan langkah yang tidak bersuara. Kiki memegang tangan kakak lebih erat, merasakan dingin yang luar biasa di sekeliling mereka. Siapa kalian? Kakak mencoba bertanya, tapi tidak ada jawaban. Sosok-sosok itu terus mendekat, semakin mempersempit ruang gerak mereka. Kiki mulai menangis, merasa putus asa. Kakak, aku nggak mau mati di sini. Kakak menatap adiknya dengan rasa bersalah, tapi ia tahu mereka harus bertindak cepat. Kita harus tetap kuat, Kiki. Mereka tidak nyata. Ini semua hanya bayangan. Kakak menutup matanya, mencoba berkonsentrasi, berdoa dalam hati agar mereka bisa selamat dari situasi ini. Kiki mengikuti langkah kakak, menutup matanya dan mencoba menenangkan diri. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara pria tua yang mereka temui sebelumnya. Buka matamu dan pergi sekarang. Kalian punya kesempatan kedua. Ketika kakak dan Kiki membuka mata mereka, sosok-sosok bayangan itu telah menghilang, dan jalan kembali ke jalur pendakian terlihat jelas di depan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua berlari secepat mungkin menuju jalur itu. Setelah beberapa menit berlari, mereka akhirnya keluar dari hutan dan tiba di pos peristirahatan pertama. Mereka berhenti terengah-engah dan berkeringat, tapi lega karena akhirnya berhasil keluar dari situasi yang mengerikan itu. Kakak, apa yang barusan terjadi? Tanya Kiki dengan napas tersengal-sengal. Kakak menggelengkan kepala, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Aku juga nggak tahu, Ki. Tapi yang pasti, kita selamat. Mereka berdua saling memeluk, bersyukur karena masih bisa kembali dengan selamat. Pengalaman di Gunung Lawu malam itu akan selalu menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi mereka. Mengingatkan bahwa ada hal-hal di luar sana yang lebih dari sekadar logika manusia. Terima kasih tak cerita dari alam bawah. Ingat, tidak semua yang tak terlihat itu tidak ada. Mungkin mereka sedang mengawasi kita saat ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika kalian ingin terus menelusuri kisah-kisah tak terungkap dari alam bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana misteri selalu menunggu.